Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah fakana khaira rasulin li khairi ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa taba'a hudah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Pada pagi hari menjelang siang, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhadir dalam seminar Islami yang dilaksanakan oleh Sentra Kegiatan Islam Universitas Abul Yatama dengan tema pentingnya mengembangkan dan meningkatkan literasi Islam bagi generasi muslim. Mudah-mudahan acara perdana yang dilaksanakan oleh UKM SKI, Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan memberikan kelancaran serta kesuksesan sampai acara berakhir. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpesan dan menyampaikan pesan-pesan beliau dalam hadis yang ditulis secara apik oleh para ulama ilmuwan Islam abral qurun, lintas generasi, sehingga menyebabkan kita senang dan berupaya sungguh-sungguh untuk mendalami keilmuan, terutama literasi Islam. Penghormatan dan ketakdiman kita tentunya kepada Bapak dosen pembina, Bapak Wildan yang berhadir. Tadi beliau sudah menyampaikan sejarah para ulama ilmuwan di Medan, Sumatera Utara, terutama ulama-ulama Al-Jam'iyatul Wasliyah dari Haji Ismail Banda, Tuan Syekh Arsyad Talib Lubis, serta ulama ilmuwan yang lain. Ini menandakan semangat literasi untuk kita dan merupakan pengantar awal yang nanti kita dalami dalam pembahasan dan juga diskusi pada akhirnya. Penghormatan kita pula kepada Ketua Sentra Kegiatan Islam Universitas Abul Yatama, Tengku Bang Aula Maulidin, yang tadi juga bersemangat menitip harapan kepada kita semua supaya mengikuti acara sampai selesai dengan semangat dan ada informasi atau ilmu yang bisa kita bawa pulang. Dan kepada tadi saya sebutkan Menteri Agamanya di Abul Yatama, ketika disebut Menteri Agama ini saya lihat, saya pikir Pak Yakut. Tapi alhamdulillah pengantar menarik. Tadi beliau mengutip beberapa ayat, termasuk yang artinya seandainya sebuah wilayah atau sebuah kampung penduduknya beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakat, Allah akan bukakan keberkahan dari langit
Di dalam bumi Allah akan berikan kebaikan. Dan kepada ketua panitia beserta panitia yang sudah mempersiapkan acara sedemikian bagus ini, walaupun perdana Bapak Wildan sampaikan, tapi sudah bagus. Mudah-mudahan terus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan saya pribadi, Nur Khalis Mukhtar, merasa senang, bangga, bahagia bisa ikut serta menyukseskan acara pada hari ini. Serta penghormatan kami juga kepada para tamu undangan dari USK dan kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang kompak semuanya pakai baju alma mater, baju kampus. Mudah-mudahan semangatnya ini satu hati, satu kata untuk literasi. Literasi apa jargonnya belum punya. Wah, nanti ditentukan saja jargonnya. Rekan-rekan para mahasiswa, mahasiswi peserta seminar Islami yang dimuliakan, singkat karena yang hadir tadi dari mulai awal semuanya pada keren-keren semuanya, mulai dari yang baca Al-Quran, kemudian lagu, baik lagu Indonesia Raya, selawat badarnya, kemudian himne Abul Yatama dan seterusnya, semua sudah bagus. Sebenarnya sudah boleh kita cukupkan gitu. Tapi baik, singkat, kita dari atas turun pelan-pelan insyaallah. Mudah-mudahan tidak turbulensi. Di awal sudah dibaca, bahkan di dalam Islam merupakan ayat pertama disepakati oleh seluruh para ilmuwan, para ulama ahli tafsir. Ayatnya Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca. Islam adalah agama ilmu pengetahuan. Islam adalah agama membaca. Islam agama yang sangat memberikan apresiatif kepada apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Maka ayat yang pertama Iqra disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Abil Fida Ibnu Katsir. Rasulullah berada di dalam gua Sur apa gua Hira? Di dalam gua Hira. Jibril datang kepada Rasulullah. Jibril berkata Iqra. Rasul menyatakan dengan polos apa adanya, beliau sampaikan ma ana biqari. Kata beliau dalam literatur tafsir dan terdapat dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari namanya, pengarangnya Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Tolong diulang. Baik. Kata Jibril, Iqra, ya Muhammad Iqra, wahai Rasulullah baca. Kata Rasulullah, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Diulang 1-2 kali Rasul menyatakan saya tidak bisa baca. Kata Rasul, faghattani hatta balagha minni al-juhud. Saya dipeluk oleh Jibril baru kali yang fi tsalisah atau rabi'ah, pada kali yang ketiga ataupun yang keempat baru beliau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menandakan legislasi Islam, penegasan Islam, sambutan Islam terhadap ilmu pengetahuan, dan tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan dengan agama, karena simbolnya adalah Iqra. Bagi kita para peserta dan generasi Islam, membaca tidak boleh berhenti, yang tersurat atau yang tersirat. Tapi kita baca yang tersurat saja. Pembahasan kita di yang tersurat pada hari ini. Rekan-rekan para peserta seminar Islami yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepakat bahwa di dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab ilmu pengetahuan,
di dalamnya berisi ilmu dari masa dahulu, mulai masa Nabi Adam sampai akhir zaman, ada di dalam Al-Quran. Dan kuncinya adalah Iqra, membaca. Kita turun sedikit, pelan-pelan insyaallah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali, bukan 1, bukan 10, bukan 100, bahkan lebih daripada itu, tentang ilmu pengetahuan. Di antaranya satu hadis yang kita baca, Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan-jalan ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi kita hadir dalam majelis ilmu, seminar hari ini salah satunya, datang dengan niat mengikuti seminar Islami, keilmuan, hadir, mendengarkan, berupaya memahami semuanya, kemudian kita sharing. Insya Allah, Allah akan berikan kita pahala, dan tentunya mudah-mudahan diberikan surga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila kita membaca, teman-teman barangkali membaca sejarah, sesudah kita membaca Al-Quran, membaca hadis yang begitu luas, hadis luas sekali juga. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, Mustadrak Hakim, dan seterusnya. Kita membaca bagaimana para sahabat Rasulullah yang jumlahnya lebih daripada 100.000 orang. Di antara 100.000 orang lebih, satu saja sampel kita ambil, karena semua mereka sama spiritnya. Nama sahabat itu Abdurrahman ibnu Sakhar. Ada yang kenal namanya Abdurrahman ibnu Sakhar? Kalau saya sebut nama, kita sebut Abdurrahman ibnu Sakhar, mungkin enggak terbayang wajahnya atau siapa orangnya, belum pernah kita dengar. Tapi kalau kita sebut Abu Hurairah, kenal? Kenal ya? Ya. Abdurrahman ibnu Sakhar nama asli beliau, tapi kunyahnya dimulai dengan Abu Hurairah, karena beliau suka dengan hirah, kucing. Beliau aslinya dari Yaman, suku Daus, kemudian datang ke Madinah mendampingi Rasulullah lebih kurang 4 tahun, 4 tahun lebih, 3 tahun, 4 tahun lebih, dan kemudian hari-hari dengan Rasulullah, meriwayatkan hadis sampai kepada kita yang dikodifikasi oleh para ulama ilmuwan Islam dalam kutubul hadis, lebih daripada 5.000 hadis, 5.374 hadis. Nama beliau Abu Hurairah. Karena hari-hari senang dengan kucing, beliau senang dengan kucing. Apabila malam, beliau taruh kucing di sepohon yang sudah beliau tempatkan tempatnya khusus, maka disebut Abu Hirrah atau Abu Hurairah. Rekan-rekan para mahasiswi literasi yang dimuliakan, Abu Hurairah singkat bersama dengan Rasulullah 4 tahun disebutkan. Dalam literatur demikian disebutkan. Tapi walaupun beliau singkat, beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Alasannya, pertanyaannya kenapa? Salah satu alasannya, Abu Hurairah, beliau fokus dengan Rasulullah. Beliau fokus dengan Rasulullah. Beliau senang bertanya. Bahkan beliau tinggalnya di masjid. Mahasiswa Rasulullah itu Ashabus Suffah, lebih kurang 500 orang, atau disebutkan hari-hari sekitar 80 lebih, berada di masjid. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Nah, ada yang menarik, singkat saya cerita. Satu hari Zaid bin Thabit, kenal Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit
adalah orang yang menuliskan, atau sahabat Nabi yang menuliskan Al-Quran sampai Al-Quran itu lengkap 30 juz sampai ke kita itu, dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang menulisnya adalah Zaid bin Sabit, perintah Rasulullah. Walaupun Al-Alaq turun pertama, tapi tempatnya di juz 30, 1 sampai 5, 6 sampai 19 lain lagi, tapi di juz 30. Bukan di awal, bukan kita buka Al-Quran, tidak langsung Al-Alaq. Kenapa demikian? Karena Rasul yang perintahkan, wahai Zaid, tempatkan ayat ini di sini, surat ini di sini, perintah Rasul, tauqifi, taufiqi. Jadi anjuran daripada Rasulullah. Zaid bin Thabit, beliau ulamanya sahabat. Yang menariknya apa? Satu hari Zaid bin Thabit ditanyakan sebuah persoalan, tapi kata beliau agak sedikit ragu. Katanya, coba konfirmasi ke Abu Hurairah. Konfirmasi kepada Abu Hurairah. Kata beliau, fa inna baini wa fulan wa Abu Hurairah, kata. Karena ketika saya, si fulan, tidak disebut namanya, dan Abu Hurairah, kami sedang duduk tiga. Ini ada peristiwa penting pada masa Rasulullah. Kami sedang berdoa, tiga sedang berdoa, tiba-tiba Rasul datang, kata Rasulullah, "Udu lima kuntum tadi." Tadi ngapain? Lagi baca doa Rasul. Ayo silakan. Rasul mengaminkannya, ada istajib ya Rabb, ya Allah terima. Zaid membaca doa, Rasul mengaminkannya. Kemudian sahabat yang kedua juga sama, sampai giliran kepada Abu Hurairah. Yang menariknya apa Abu Hurairah? Sahabat yang pertama berdoa lama, ini Rasulullah yang mengaminkannya, istajib ya Rabb, tentu diterima. Sahabat yang kedua juga demikian. Tapi Abu Hurairah ini cerdik. Sekarang giliran kamu wahai Abu Hurairah berdoa. Singkat doa beliau, tapi mencakup semuanya. Bukan saja doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini sapu jagat. Semuanya dunia akhirat. Beliau berdoa, apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi sahibai wa as'aluka ilman la yunsa. Ya Rabb, aku memohon kepadamu dengan permohonan dua orang sahabat saya tadi, yang diminta oleh dua orang sahabat saya tadi. Wa as'aluka, beliau minta khusus, dan saya memohon kepadamu ya Rabb, ilman la yunsa, ilmu yang tidak pernah lupa. Makanya Abu Hurairah, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah melekat, menempel di dalam hati beliau, sanubari beliau, di dalam pikiran beliau, kapanpun diinstal kembali, tidak hilang dari memori. Itu Abu Hurairah. Kalau kita sebut sekarang mungkin komputer dan seumpamanya, mungkin ada masa datanya hilang, tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi ini Abu Hurairah melekat dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para peserta, hadirin hadirat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita turun pelan-pelan ya. Baik. Sejarah Islam yang begitu luas. Bahkan jangan sejarah Islam yang begitu luas. Tadi Bapak dosen kita, pembina kita sudah menyampaikan. Ada seorang ulama dari Minang, dari Sumatera Barat, nama beliau Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang muridnya mendirikan seluruh organisasi yang ada di Indonesia ini. Muridnya yang membangun. Beliau namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ada kitabnya di pesantren dikaji, nama kitabnya An-Nafahat Syarah Warakat. Pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Pendiri termasuk ulama Al-Jam'iyatul Wasliyah Syekh Hasan Maksum, murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari,
murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ini ulama Nusantara, tapi tulisan-tulisannya sampai ke seluruh pelosok dunia. Literasi beliau sampai ke seluruh pelosok dunia. Dicetak di Mesir, dicetak di Beirut, dicetak di Turki. Lebih kurang 40 judul beliau tulis. Jadi literasi maknanya adalah tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh para ulama yang kita baca menjadi ilmu pengetahuan. Ini singkatnya demikian. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahun 1600-an, mungkin teman-teman kita sudah lahir belum? 1600-an sudah belum ya. Ada satu orang ulama, ada satu orang ilmuwan di tanah air ini, di Aceh ini, menjadi suhu sentral, sumbu para ulama di Nusantara, yaitu Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Wali Al-Fani Fillah Abdur Rauf Ibnu Syekh Ali Al-Fansuri As-Singkili, atau Syekh Abdur Rauf Singkil. Diperkirakan hidup dalam rentang 1615, ada yang mengatakan 1620 sampai 1695 atau 1697 rahimahullah. Beliau bayangkan usianya sekitar 14-15 tahun, mengembara, berjalan jauh, meninggalkan kampung halamannya. Berapa tahun? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lebih. Hampir 20 tahun beliau melanglang buana ke Qatar, ke Zabid, ke Doha, ke Yaman, ke kota Mekah, ke kota Madinah. Ngapain? Menuntut ilmu, belajar dari para ulama, ilmuwan besar. Gurunya ada Syekh Ahmad Khushashi, ada Syekh Ibrahim Qurani, yang kemudian murid Syekh Abdur Rauf Singkil ini tersebar di Nusantara. Kalau kita ke Jawa Barat, ada seorang ulama, bahkan wali yang besar, namanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, murid daripada Syekh Abdur Rauf Singkil. Kalau kita ke Sumatera Barat, ke Ulakan, ada seorang ulama yang begitu besar, bahkan dianggap wali yang besar, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan. Ada kuburannya di Ulakan, berguru kepada Syekh Abdur Rauf Singkil. Bahkan kalau kita ke Terengganu sana, Malaysia, ada seorang ulama yang mensyarah kitab hikam dalam edisi Melayu, namanya Tokku Pulau Manis, murid daripada Syekh Abdur Rauf Singkil. Bahkan kalau kita ke daerah Sulawesi, Makassar, ada seorang ulama wali yang wafat di Afrika Selatan, dibuang oleh para penjajah, Syekh Yusuf Al-Makassari, teman seperguruan Syekh Abdur Rauf Singkil. Bahkan banyak para peneliti, bukan hanya doktor, bahkan profesor, mengkaji karangan beliau, tulisan-tulisan Abdur Rauf Singkil, menginspirasi yang lain, termasuk Prof. Azra, salah satu pakar literasi di Nusantara, di Indonesia khususnya, yang menulis tentang jejaring ulama abad 18 atau 17-18. Memulai kajiannya juga dengan diantaranya karangan Syekh Abdur Rauf Singkil. Satu saja karangan, karena ada puluhan karya beliau. Yang paling monumental dan bahkan ditasheh, diedit oleh ulama-ulama besar di kota Mekah, ada Syekh Ahmad Fatani, ada Syekh Idris Kelantan, ada Syekh Daud Fatani. Itu mentasheh, musaheh, mengedit karangan Syekh Abdur Rauf, namanya Turjumanul Mustafid. Apa? Turjumanul Mustafid. Sebuah kitab tafsir 600 halaman
Bukan tahun 2000-an, bukan tahun 1900, tahun 1600 ini ulama besar sudah karang sebuah kitab tafsir di Nusantara. Belum ada mesin ketik ketika itu, baik yang manual ataupun versi sekarang. Belum ada referensi yang bisa kita ambil dari Google, dari berbagai tempat platform sekarang. Belum ada. Tapi beliau sudah sukses menyusun karya besarnya, yang kalau teman-teman datang ke Mesir, saya belajar di Mesir alhamdulillah 4 tahun, di pustaka atau di penerbit Bab Al-Halabi, Aisyah Halabi, ada karangan beliau dicetak di Timur Tengah Mesir. Kalau kita ke Beirut sana, Lebanon sana, ada Darul Fikri dan kita penerbit-penerbit yang lain mencetak karangan Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Kalau kita ke Turki sana, dicetak oleh penerbit Turki. Bahkan edisi yang beredar di Indonesia, di Aceh khusus, ini edisi cetakan dari Mesir, dari kota Mekah. Ada 600 halaman. Dan muridnya yang sama-sama membantu beliau menulis apa yang beliau suruh, namanya Syekh Bab Daud bin Aga Mustafa bin Aga Ali Ar-Rumi, kenal? Atau Syekh Baba Daud Ar-Rumi, atau namanya Tengku Dilepa, pengarang kitab Masailal Muhtadi li Ikhwanil Muhtadi. Kitab Masailah, kalau orang soal, jika kita ditanyai orang begitu pertanyaan, kitab tipis 26 halaman, 28 halaman, tapi di dalamnya ada 3 ilmu yang diajarkan di sana. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, di bagian akhir ada ilmu usul fikih. Soal, jika kita ditanyai orang, ada berapa rukun iman, ada berapa rukun Islam, apa yang membinasakan iman, ada di situ. Beliau keturunan Turki, Aga Mustafa, Aga Ali Ar-Rumi, nama Syekh Baba Daud atau Tengku Dilepa. Rekan-rekan para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau membaca literasi itu luas sekali. Belum pada masa kejayaan Islam, banyak kitab. Imam Tabari, berapa jilid kitab beliau. Imam An-Nawawi, bahkan disebutkan Imam Nawawi kalau dihitung dengan usia beliau, setiap hari beliau menulis 3 halaman lebih. Bahkan beliau membaca sekitar 12 ilmu beliau baca setiap hari. Imam An-Nawawi. Imam Al-Ghazali juga demikian, yang disebut dengan Hujjatul Islam. Bahkan orang-orang para ulama terdahulu itu, Masya Allah, kalau kita lihat dalam upaya mereka membaca, mungkin tidak jauh dari masa kita. Wafat 1981. Kenal? Siapa yang wafat 1981? Almarhum Buya Hamka. Kenal Buya Hamka kan? Itu salah satunya di antara banyak para penulis atau pakar literasi Indonesia. Buya Hamka menulis sekitar 118 judul semua karangan beliau. Ada karangannya yang kalau roman, beliau muda-muda tulis roman. Tenggelamnya Kapal Panderwijk. Ya, ada cerita Hayati dengan Zainuddin. Mudah-mudahan tidak ada yang jadi Hayati, tidak ada yang jadi Zainuddin. Ada karangan beliau tipis sekitar 80 halaman. Di bawah lindungan Ka'bah ada cerita Zainab dengan Abdul Hamid. Saya baca semua, menetes air mata kita. Bagaimana perjuangan dalam tanda petik cinta yang suci. Bacalah. Kalau anda teman-teman membaca itu, Masya Allah, bisa menangis. Kalau membaca Tenggelamnya Kapal Panderwijk, jangan ya ditontonannya saja, dilihat nontonnya, tapi dibaca. Itu kata-kata bisa menggambarkan sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan dengan bahasa. Ada kan ketika kita melihat air mata kita berlinang, sedih, bahagia, bagaimana kita tulis itu? Tidak bisa kita tulis. Rasanya ada, tapi bagaimana? Ya, rekan-rekan para peserta seminar Islam. Makanya kehadiran hari ini mudah-mudahan perdana terus teman-teman nanti meningkatkan. Pulang dari sini pokoknya baca
dengan semangat. Saya kasih satu contoh buku sajalah. Jadi ketika saya di Mesir, teringat ketika itu Kang Abik. Kenal Kang Abik? Habibur Rahman Al-Syirazi. Bukunya yang terkenal apa? Ayat-ayat cinta. Saya dulu melihat ayat cinta ini, ada foto perempuan bercadar, paling teringat ini ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis tentang cinta. Berarti ayat-ayat cinta. Salah paham. Tapi apa yang terjadi? Beliau datang ke Mesir sekitar tahun 2008, Kang Abik ke Mesir. Berikan semacam kuliah umum, semangat menulis, literasi lah. Terkejut saya. Diadakan di Salah Kamil. Hampir ratusan yang hadir, penuh, sesak semuanya. Tempat penuh semuanya. Jadi heran saya, ini buku apa ini? Kok bisa orang-orang Mesir kajiannya kajian keislaman, baca kitab biasa, hafal Al-Quran, muqarrar atau apa? Tiba-tiba datang semua. Dan antusias mereka bertanya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya berpenasaran. Ini buku kenapa bisa seperti ini? Pulang ke asrama, saya tanya sama teman asrama dalam bahasa Inggrisnya. Nah, buku Pak Don. Do you have book? Indah kitab. Ada buku nak? Buku apa? 50 buku 55 itu buku ayat-ayat cinta. Nanti saya cerita sedikit tulisannya kalau sempat ya. Ini karena tadi ketua tidak membatasi, baik ketua panitia enggak membatasi, pelan-pelan insyaallah. Ya. Baik. Jadi buku ayat-ayat cinta yang sekitar 400 halaman lebih. Katanya saya pinjam sebentar. Boleh, tapi tidak boleh lebih 3 hari. Kenapa? Yang ngantri udah banyak. Buku tidak banyak di Mesir. Beliau kebetulan bawa dari Aceh. Dipesan atau apa? Dikirim. 3 hari. Okey, cuma 3 hari. Apa yang terjadi? Malam itu langsung saya baca. Dari jam 9, sekitar setengah 10. Saya baca halaman per halaman. Saya baca bagaimana seorang Fahri nanti ketemu dengan Aisyah, ketemu dengan Maria, ketemu dengan Tuan Butros dan seterusnya. Saya baca halaman per halaman, tidak terasa. Sudah jam 3 malam. Mata saya belum mengantuk, tapi ingin tahu terus. Saya baca terus. Apa yang terjadi? Azan subuh. Dari setengah 10 baca buku sampai azan subuh. Sudah selesai bukunya? Belum. Karena 400 halaman. Selesai, pergi salat. Sesudah salat, biasa baca Quran sebentar, tapi ini hari beda begitu. Saya pulang terus, karena kami ramai-ramai keluar masjidnya. Nah, membaca lagi. Baca terus. Sampai di sekitar jam 9 lewat. Baru khatam buku 400 halaman lebih. Tepuk tangan. Bukan untuk saya, untuk penulisnya gitu. Karena beliau mampu menjadikan kita ingin tahu gitu. Jadi habis buku 1 malam 400 halaman lebih. Ayat-ayat cinta. Apa yang terjadi? Pengen tahu? Tahun depan kita berjumpa insyaallah. Apa yang terjadi ketika saya keluar flat? Hari itu saya keluar jam setengah 10, itu Mesir sudah agak panas itu. Musim dingin tapi sudah agak panas. Saya buka pintu asrama. Kemudian wajah saya terkena cahaya matahari. Cus. Saya terbayang saya Fahri yang baru dilahirkan. Dahsyat. Jadi kalau buku-buku yang membangun trilogi, membangun semangat kita, baca. Buku-buku yang direkomended, karangan-karangan orang-orang yang elit, yang bagus-bagus tulisannya, dibaca. Saya ada dulu Laskar Pelangi ya, bagus. Yang sebagian turun dibuat versi filmnya. Tapi kita sarankan untuk membaca buku, ingin tahu gitu. Termasuk karangan dari Kang Abik. Sedikit kita agak ketemu tengah. Ada seorang ulama di sana. Beliau anak petani. Namanya Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Kecil-kecil ayahnya selalu bilang, "Wahai Syekhul Islam, berangkat," kata beliau. Jadi ayahnya sangat memberikan prioritas pendidikan kepada anaknya.
Singkat-singkat, anaknya dalam usia 31 tahun sudah menyelesaikan doktoralnya di Universitas Al-Azhar, yang kemudian dikenal dengan Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Syekh Profesor Dr. Syekh Wahbah Mustafa Zuhaili atau Syekh Wahbah Zuhaili. Itu karangannya hampir 500 judul. 500 judul Syekh Wahbah. Bahkan disebutkan sehari semalam beliau bekerja itu 16 jam, tidak pernah henti. Kalau kita 16 jam, 24 jam, kita dibagi 24 jam, tidur berapa jam? Tidur 8 jam. Sudah, berarti 18, 24 bagi 8 berapa? Berapa yuk? Ya, 24 bagi 3 berapa? 8. Jadi 8 jam kita sudah tertidur dulu. Kalau 8 jam tertidur, kalau usia ada 60 tahun, berarti kita sudah tidur selama 20 tahun. Sisa 40 tahun lagi, tentu habis kadang di halte sebagian, kadang jumpa dengan teman sebagian, kadang jumpa kemana-mana sebagian, bermain aplikasi juga habis waktu kita. Nah, ini bagaimana upaya kita untuk semangat, karena agama kita agama Iqra. Sejatinya kita terus untuk membaca. Rekan-rekan para mahasiswa yang dimuliakan, mungkin saya sedikit cerita, mudah-mudahan menginspirasi. Saya sendiri tidak ada apa-apanya, walaupun sudah tulis 1-2 buku, termasuk buku 55 ulama karismatik. Mungkin kalau teman-teman, saya cerita sedikit untuk mudah-mudahan semangat. Jadi tahun 2004, teman-teman lahirnya di berapa ini? 2006. Baik. Beda-beda 2 tahun kita. 2 tahun tambah 0. Ya. Jadi tahun 2004 itu saya baru tamat SMA di Ruhul Islam Anak Bangsa Riyadh. Tamat 2004, saya pengen sekali pergi ke luar negeri, ke Madinah atau ke Mesir, pokoknya ke luar negeri. Itu cerita awal. Almarhum ayah saya, mudah-mudahan beliau Allah Ta'ala yang angkat derajat, diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, memberikan kepada saya harga tiket. Ini tolong simpan untuk tiket. Mungkin sekarang sekitar di bawah, kalau dulu tiket sekitar 400 lebih harganya begitu. Beliau kasih sekitar 1 jutaan gitu. Kalau sekarang mungkin nominalnya sekitar 2 juta. Nyo simpan, kata beliau. Ya, baik ayah. Nah, dalam perjalanan saya ada uang ini, saya beli saya beli buku Penasaran. Saya sebutlah judulnya sekarang, enggak apa-apa. Ada 40 masalah agama. Mungkin kalau yang di pesantren sering beli. Jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, 4 jilid. Karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas, orang Padang, ulama Padang, ulama Perti. Kemudian I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah saya beli. Kemudian Al-Adhkar Imam Nawawi. Kemudian Faraid karangan Ahasan ulama Persis, tadi Bapak pembina atau dosen kita sampaikan tentang Ahasan. Ada beberapa buku yang lain, segini bukunya, 1, 2, 3, seginilah. Kemudian ayah bilang begini, selainnya saya beli buku kitab kuning bahasa, yang tidak ada barisnya. Kemudian ditanya sama ayah menjelang berangkat ke Jakarta, masih ada uang untuk beli tiket? Kata saya, ada ya. Berapa lagi? Tidak cukup lagi untuk beli tiket. Kata beliau, kenapa? Kemana dibawa uangnya? Saya beli kitab. Saya kasih nampak kitab dari sini, seginilah. Segini ya, segini. Kata beliau, ini kenapa dibeli sekarang? Nanti aja pas di Jakarta kan, atau di Jakarta, di Bekasi banyak kitab di sana, atau di pusaka. Tapi itulah cerita. Dari sana keinginan beli kitab itu dah ada. Cinta ke literasi itu walaupun belum paham. Jangan kitab tidak ada baris, yang berbaris saja saya tidak paham waktu itu. Tapi cintanya sudah ada kita.
Nah, yang paling penting itu sesudah kita meluruskan niat, hadirkan cinta dulu. Ketika melihat buku, cinta kepada buku. Cinta, tadi Pak Menteri kita sampaikan mahabbah, cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang berbuat baik, cinta kepada amal kebaikan. Jadi mulai cinta, belum paham. Kapan pahamnya? 2004 baru mulai membaca secara luas. Ketika di Mesir 2008. Jadi 4 tahun berikutnya baru mulai membaca. Karena di Mesir semua buku lintas apapun keilmuannya ada di Mesir. Kita mau jumpa dengan penulis-penulis hebat-hebat itu, ketemu kita dengan ulama-ulama penulis buku ada di Mesir. Bahkan mengajar langsung gitu. Profesor, syekh ada di sana. Ulama-ulama besar Mesir. Sampai ada sebuah buku karangan ulama dari Turki, ulama besar boleh. Syekh Zahid Kausari. Ada buku yang pengen saya beli. Umpama saya belum punya uang hari itu, saya lihat buku itu, saya tandain, ini pustaka ini ada buku ini. Saya suka buku itu. 1 bulan saya masih mondar-mandir, belum sempat beli gitu. Sampai sudah 1 bulan baru saya beli. Cuma 1 jilid. Atau ada beberapa jilid-jilid buku misalnya. Jadi keinginan untuk tahu isi buku itu, bagaimana pemikirannya, siapa ulama ini, siapa gurunya, siapa muridnya, sudah ada. 2008 kita biasa membaca dalam ilmu fikih, membaca dalam ilmu tafsir, membaca dalam ilmu hadis. Ada beberapa tulisan-tulisan yang lain. Singkatnya saya sampaikan bahwa membaca itu belum menulis. Ya, teman-teman. Di 2014 ketika tamat di UIN Araniri, S2-nya di UIN Araniri, mulai menulis. Tapi bahasa kita belum tajam. Menulis tentang fatwa masih metode, syarat, dan mungkin hanya kita sendiri dan penguji kita atau pembimbing kita yang masih sanggup baca. Jadi 2014, 2017 selesai di Sudan. Usia saya ada sekitar 31 tahun, selesai doktor, tulis dalam bahasa Arab. Itu pun masih tulisan akademis. Nah, kapan mulai terasa tulisan nyaman, enak? Kalau kita sebut, boleh kita sebut masa-masa COVID-19 kemarin. 2020. Ya. Itu saya ingat sekali. Di Januari tanggal 23, saya coba tulis. Saya share tentang para ulama-ulama Aceh. Sebelumnya saya sudah tulis. Tapi rutin saya tulis. Rutin dari 23 Januari sampai ke 2 Agustus. Yang pertama saya sharekan itu, teringat, selain Syekh Abdul Rauf ada Syekh Mudawali Al-Khalidi, salah satu tokoh dayah. Kemudian terakhir Abu Wahab Selimum. Ini guru dari guru ketua sentral Tengku Mahidin, belajar ke Selimum, Ruhul Fatah. Abu Wahab Selimum. Jadi 2 Agustus teringat saya 2020. Nah, apa yang terjadi? Saya tulis di Facebook ya, FB. Masih pakai FB atau Twitter? Tulis tiap pagi, saya nulis 1-2 tulisan, kita post, di share 1-2 sama teman-teman tentang ulama dan ilmuwan Aceh. Jadi kita tulis ada ulama dari Sumatera Utara, ada berapa orang yang tadi sudah disebutkan. Dari Sumatera Barat, dari Padang ada beberapa. Kemudian dari Riau, Syekh Abdul Ghani Kampari juga ada kita tulis, dan Syekh Abu Ya Aidarus. Kemudian di Jawa termasuk Kiai Haji Maimun Zubair. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari Kalimantan ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari Palembang ada Syekh Abdul Samad Palimbani, pengarang kitab Sirus Salikin dan Hidayatus Salikin. Dari Timur Tengah, dari Mesir ada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dari Turki ada Syekh Muhammad Zahid Kausari. Dan khusus di Aceh, selain ulama-ulama yang lain, di Aceh kita menulis sekitar hampir 100 orang ulama Aceh, 90 ulama. Dari Syekh Abdul Rauf sampai kepada beberapa ulama yang masih hidup, termasuk yang terakhir di buku kita itu ada Abu Tumin Blang Lahdi. Ini salah satu ulama pesantren. Rekan-rekan para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Juni 2022, sekitar Juni, ini sahabat saya, teman saya Bang Reza, Tengku Reza, kami launching berdua. Jadi beliau sampaikan versi ini di YouTube
kemudian sampaikan tentang buku 55 ulama karismatik. Alhamdulillah tersebar. Bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Jawa, sampai ke Malaysia. Bahkan ada penulis terbaik di Malaysia, karangannya lebih dari 100. Beliau telepon langsung katanya, "Tuan, terima kasih banyak Tuan. Bukunya bagus, saya sudah baca." Sampai ke Malaysia. Dan teman-teman mungkin yang hobi YouTube, mungkin hobi ada yang YouTube, ada versi apa selain YouTube yang 1 menit apa? Instagram atau yang lain apa? TikTok ya. Nanti ini kita sampaikan, bukan promosi. Teman-teman yang ingin mengikuti kajian keislaman atau apa yang kita sampaikan pada hari ini, nanti boleh mengikut versi YouTube. Klik saja atas nama Nur Khalis Mukhtar, nanti ada di situ. Teman-teman bisa bertanya di sana. Itu juga upaya kita mungkin sedikit tentang literasi. Nah, dari 55 ulama karismatik ini kita tulis, dan Masya Allah, saya rasakan pribadi, banyak keturunan cucu para ulama, bahkan murid-murid mereka itu kirim salam. Pernah saya tulis tentang Abun Kota Fajar, ulama besar di Klut Kota Fajar. Jadi beliau Abun Kota Fajar, Syekh Tengku Hasbinya Diwa, malamnya beliau wafat meninggal, paginya saya coba tulis tentang beliau. Dan sore hari itu juga sudah tersebar ke Klut, ke daerah Klut luas, alhamdulillah tersebar. Murid-muridnya sampaikan salam kami kepada penulis. Bahkan pernah ketika pulang ke Blangpidi, pulang duduk di daerah-daerah mungkin bersilaturahim, jumpa dengan anak-anak ulama. Dan semua mereka senang. Kenapa? Karena sudah ada tulisan yang menulis tentang sejarah para ulama. Mungkin teman-teman tahu Syekh Abdul Rauf Singkil, banyak tulisan tentang Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Nuruddin Aranuri, Syekh Hamzah Fansuri, banyak karangan para tentang itu. Tapi ada ulama misalnya Syekh Abdul Wahab Tanah Abeh, dari Tanah Abeh. Tahu ya Syekh Abdul Wahab Tanah. Beliau sezaman dengan Tengku Cik di Tiro. Lahir sekitar 1810. Beliau belajar di kota Mekah dan termasuk ulama yang diperhitungkan dalam perang Aceh. Ada ulama-ulama yang belum ditulis oleh orang lain, kita coba tulis, alhamdulillah membukalah, walaupun tidak tuntas tulisan tersebut, tapi menginspirasi. Makanya teman-teman, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca Aceh secara khusus, mungkin para ulama Aceh tempo dulu, tulisan-tulisannya itu bukan hanya dibaca di Aceh, bukan hanya dibaca di Indonesia, bukan hanya dibaca di Nusantara, bahkan tersebar luas. Ya, banyak sekali penulis Aceh. Ada Profesor Ali Hashimi, kita kenal, pakar sejarah. Ada Profesor Hasbi Siddiqi, banyak tulisan beliau dalam hadis, Tengku Hasbi Siddiqi. Ada Profesor Abu Bakar Aceh, banyak tulisan beliau tentang Al-Quran. Ada, kalau kita naik lagi di daerah Tepin Raya itu ada Abu Tepin Raya, itu juga Abu Muhammad Ali Irsyad, banyak tulisan beliau, sampai 30 judul. Dan belum lagi karangan Syekh Jalaluddin Turusani, ada Syekh Nuruddin dan Syekh Abdul Rauf Singkil. Jadi banyak tulisan-tulisan para ulama. Dan intinya bahwa apa yang ingin kita sampaikan, literasi adalah sesuatu keniscayaan, sesuatu yang penting, bahwa tulisan-tulisan yang sudah ditinggalkan oleh para ulama dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, dalam manuskrip, dalam literatur yang sekarang dikaji, itu berasal dari apa? Dari mereka menuntut ilmu, dari bacaan mereka yang luas, kemudian hadir karya tersebut, yang karya itu kita pelajari hari ini. Jadi literasi, kita membaca, kita mempelajarinya, kita memahaminya, atau bahkan kita menghafalnya, kemudian dituangkan dalam bentuk ide dan gagasan. Bagaimana disampaikan? Disampaikan melalui tulisan. Yang bisa menulis, tulis. Karena disebutkan, kalau Anda ingin membaca dunia, kalau Anda ingin mengenal dunia, ini bahasa orang, bukan bahasa kita.
Kalau Anda ingin mengenal dunia, bacalah buku. Bacalah buku. Kalau Anda ingin dikenal oleh orang lain, oleh dunia, menulislah. Menulis. Kalau kata Buya Hamka bilang begini, kalau Anda ingin hidup lebih lama, menulislah buku. Bayangkan Imam Syafi'i, sering disebut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali, seolah-olah mereka masih hidup di Timur Tengah sana. Seolah-olah mereka masih ada di Irak sana. Seolah-olah mereka masih ada di Mesir sana. Seolah-olah mereka masih ada di kota Mekah dan Madinah. Padahal sudah wafat bukan ratusan tahun sudah. Imam Nawawi wafat 676 Hijriah. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang karyanya lebih 500 wafat 911 Hijriah. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Dan para imam-imam yang lain. Tapi seolah-olah baru mereka masih hidup. Kenapa? Karena ada literasi, karena ada tulisan. Jadi kalau ingin hidup lebih lama, menulislah. Rekan-rekan para peserta seminar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pasti bahwa apapun yang kita laksanakan, karena di awal tadi sudah kita sampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang perlu kita berikan garis bawah, supaya tulisan kita kekal bukan hanya di dunia tapi kekal di akhirat. Dalam pemahaman kita seorang muslim, generasi muslim atau pribadi muslim, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan. Itu jangan lupa. Jadi niatnya apapun yang kita ketik, apapun yang menjadi status yang kita buat, apapun yang kemudian kita coret-coret yang menjadi tulisan, bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan lupakan Allah. Jadi itu orientasinya, niat karena Allah. Jadi menulis karena Allah, membaca karena Allah, belajar karena Allah, bergerak karena Allah, semuanya akan Allah mudahkan. Karena sesuatu yang dilaksanakan untuk Allah akan kekal. Tapi bagaimana nanti niat kita bercampur, luruskan niat. Makanya terakhir, sebelum kalau ada diskusi, kalau ada pertanyaan, alhamdulillah, karena sudah berarti paham. Kalau tidak ada pertanyaan, ya masya Allah, alhamdulillah juga. Tidak susah kita menjawabnya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, ya lebih mudah lagi, tidak bingung. Ini wasiat para ulama, wasiat penulis literatur. Apa itu? Disebutkan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah berdisbah Al-Bukhari. Imam Bukhari sebutkan berapa tempat? 7 tempat di dalam sahih beliau. Bahkan di bagian awal beliau sebutkan hadis ini, kemudian di 6 tempat berikutnya, 7 tempat. Imam Muslim juga menyebutkan di bagian awal. Imam Abu Dawud juga menyebutkan. Imam Tirmidzi menyebutkan. Imam Abu Dawud menyebutkan. Imam Nasa'i menyebutkan. Imam Ibnu Majah menyebutkan. Imam Baihaqi menyebutkan. Imam Ahmad menyebutkan. Imam Daruqutni menyebutkan. Bahkan Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, menyebutkan di 3 kitab beliau. Di bagian awal, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berisi 42 hadis di bagian awal. Kemudian dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kemudian disebut juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Bunyinya, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ada yang hafal? Innamal a'malu binni wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Bukhari Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah berdisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Abul Husain, nama Imam Muslim, wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi
fi sahihaihima alladaini huma asah al-kutub musannafah. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim. Kalau kita boleh mengambil kesimpulan terakhir, bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab beliau Risalah Muawanah, kita menghadirkan niat, menghadirkan niat, meluruskan niat, membenarkan niat, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Maka pengembangan meningkatkan literasi Islam bagi generasi muslim, mengembangkan, meningkatkan, kita hadirkan niat. Kenapa kita ingin membaca? Kenapa kita ingin tahu? Karena perintah Allah, Iqra, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama, membaca buku yang sudah ditinggalkan oleh para ulama. Bahkan pada masa kejayaan Islam, seluruh ilmu yang kita pelajari hari ini, ilmu kedokteran kah, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu semuanya, itu semua berasal daripada karangan para ulama-ulama Islam. Kita kenal Ibnu Rushd, Averroes, Ibnu Sina, Avicenna. Tadi disebut matematik Al-Jabar. Al-Jabar itu Jabir, Al-Jabir, dan banyak lagi nanti. Bahkan kalau teman-teman membaca sebuah buku karangan Profesor Dr. Raghib Sirjani, buku bagus sekali, tahun 2010 apa 2006, 2010, buku terbaik mendapatkan penghargaan di Mesir. Footnote-nya dan referensinya ratusan. Yang menariknya apa? Beliau kaji seluruh aspek dari Islam itu, dari ilmu apapun dikaji di sana. Ya, yang menariknya apa? Bahwa hampir semua ilmu pengetahuan asal muasalnya itu dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Bahkan mohon maaf disebut di sana ada apel yang jatuh, kan ada teori apa istilahnya? Yang jatuh, apel jatuh tidak jatuh ke atas, jatuh ke bawah, apa istilahnya? Teori apa itu? Ada yang ingat? Teori gravitasi. Kalau kita lempar sesuatu kan jatuhnya ke bawah. Ada jatuh ke atas? Ada di ruang angkasa. Jatuh ke bawah, tapi dari jatuh apel memunculkan beberapa teori-teori itu yang dibuat oleh Newton. Ternyata sudah lebih duluan umat Islam. Bahkan dalam Al-Quran, teman-teman, teori pecahan-pecahan bumi, lempengan itu apa? Teori Big Bang istilahnya. Fafataqna. Jadi bumi pada awalnya bersatu, kemudian dipecahkan. Sudah disebutkan. Bahkan Ibnu Abbas dalam dialognya sahabat Nabi sudah menyebutkan hal demikian. Bahkan kalau kita naik ke ruang angkasa, makin ke atas, makin hampa udara, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan. Bahkan mohon maaf, ini kulit kita, indera perasa itu di mana? Di kulit. Disebut dalam Al-Quran, kullama nadijat juludahum badalnahum juludan akhar. Ketika kulit mereka masak, kami gantikan dengan kulit yang baru. Kenapa diganti dengan kulit yang baru? Liyadzuqul azab, supaya terasa azab. Rupanya kalau kita dibakar kulit ini, biasanya sesudah dibakar tidak sakit lagi, tapi diganti yang baru sakitnya sama. Orang biasa mungkin jalan ke gunung atau kemana tidak pakai sandal, pertama sakit kakinya, tapi terus menerus sudah biasa. Tapi coba ganti mulai dengan kulit yang baru, penyesuaian lagi, sakit lagi. Ini ada dalam Al-Quran. Bagaimana siklus manusia, mohon maaf, diciptakan oleh Allah dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian jadi mudghah, segumpal daging, fi ahsani taqwim, menjadi kita manusia dalam bentuk yang paling bagus, disebut oleh Allah. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali. Bahkan terakhir ada ilmuwan, saya tidak tahu di Jerman apa Perancis, dia sudah teliti lama, karena di dalam dia teliti dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa jasad Fir'aun itu ada. Maksudnya Fir'aun yang mengaku diri jadi Tuhan itu sampai masih ada jasad. Dia mencari di Mesir, di seputar sungai Mesir, lama penelitiannya, lama, sampai pada akhirnya ditemukan Ramses II gitu. Ditemukan jasadnya dan sampai sekarang masih ada di mumi Fir'aun itu. Ternyata
Beliau belum baca Al-Quran. Ketika dibaca Al-Quran, memang Allah sebutkan, kami selamatkan al-yauma nunajjika bi badanik. Hari ini kami selamatkan engkau supaya menjadi bukti untuk umat-umat berikutnya. Jadi ditemukan ternyata Al-Quran sudah lebih duluan menyebutkan hal yang sama. Ya, sekitar saya tutup dengan sebuah kisah singkat. Sekitar tahun 2010 saya ini ada seorang tokoh dari Aceh. Beliau pernah jadi presiden di UAE Malaysia, bahkan disebutkan pernah jadi menteri di Malaysia, Profesor Dr. Tan Sri Sanusi Junid. Kalau kita baca itu ada biografi. Jadi beliau datang pergi ke Mesir. Beliau cerita begini. Ini cerita dari beliau. Apa katanya? Sekitar tahun 70-an, orang Cina datang ke Malaysia. Ya, untuk kunjungan melihat Malaysia lebih maju dari Cina ketika itu. Ini kata beliau. Beliau cerita ketika kami jadi mahasiswa di Mesir. Kemudian dijamu, diberikan makan di tempat yang ballroom. Ketika lewat sebuah ballroom, beliau lihat ukiran yang bagus. Orang Cina ini dia lihat bagus. Saya tidak tahu, beliau cerita, beliau tanya, ni hao ma, hu hun hao sia sia. Ini bahasa Cina sedikit dulu yang masih saya ingat. Dan beliau tanya, itu ukiran itu apa gitu? Itu kaligrafi. Oh, kaligrafi. Ada maknanya? Ada maknanya. Apa maknanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau bahasa sederhana kita terjemah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum kecuali kaum itu merubahnya. Ini terjemah biasa. Walaupun nanti ada penafsirannya seperti disebut Kiai Sirajuddin Abbas, sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat sebuah kaum, ini penafsiran yang lain. Tapi saya ingin bahasa terjemah aja, ya. Terjemah aja Pak Ketua. Jadi tahun 70-an sesudah melihat ayat itu, kemudian dia kembali ke negerinya. Apa yang terjadi? Kata Prof. Sanusi Junid, 10 tahun berikutnya, tahun 80, dan beliau sendiri datang ke sana, terjadi perubahan yang begitu signifikan, terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Jadi ketika datang kembali, orang Malaysia sudah datang ke Cina, terbalik. Sama kayak kita Indonesia, tahun 80-an, 90-an, itu orang Malaysia belajar ke kita. Ada Buya Hamka, ada Buya Muhammad Nasir dan para penulis banyak. Tapi sekarang kan kita balik belajar ke sana gitu. Ya. Jadi orang Malaysia datang ke sana. Apa yang terjadi? Dilihat perubahannya begitu luar biasa. Nah, di antara perubahan itu dibaca. Alasannya kenapa? Tertulis rupanya di pojok-pojok kota ini, kata beliau. Katanya agama Muhammad, karena mereka bukan seorang muslim, agama Muhammad mengajarkan kepada pemeluknya, kepada penganutnya, kalau ingin sukses, ingin berhasil, harus bekerja keras, harus belajar dengan sungguh-sungguh, dan seterusnya. Jadi satu ayat, kalau kita boleh, satu ayat dari 6.666 ayat, satu ayat mampu merubah Cina seisinya. Bayangkan kita punya, kalau diambil satu itu, kita masih punya 6.665 ayat lagi. Jadi ribuan lebih ayat lagi tentu mampu untuk merubah apapun. Dan ini pernah menginspirasi para sahabat. Tahu Khalid bin Walid? Saya cerita ya. Tahu. Mudah-mudahan nanti jumpa di pasar Aceh. Tidak mungkin, beliau sudah wafat. Khalid bin Walid, Rasul sebutkan itu pedang daripada pedang Allah. Khalid bin Walid ini yang beliau memukul mundur para sahabat Rasulullah dalam perang Uhud sampai kocar-kacir. Bahkan disebutkan Rasul wafat hari perang Uhud. Kenapa? Karena ada sahabat Nabi yang mirip wajahnya dengan Rasulullah, namanya Mus'ab bin Umair, wafat pada hari itu. Dan panglima orang kafir Quraisy ketika itu Khalid bin Walid. Apa yang terjadi? Dengan Al-Quran merubah Khalid bin Walid, kemudian menjadi pembela Islam, bahkan memimpin peperangan, tidak pernah kalah beliau dalam perang apapun. Khalid bin Walid
Sampai pada masa Umar Ibn Khattab, beliau tidak pernah kalah dalam peperangan apapun. Bahkan Umar Ibn Khattab dengan marahnya datang kepada ingin membunuh Rasulullah, sudah mengasah pedangnya ingin membunuh Rasulullah. Apa yang terjadi? Katanya, ngapain mau jumpa Muhammad? Ngapain jumpa Muhammad? Saya ingin habisi Muhammad. Itu adik kamu sudah masuk ajaran Muhammad. Benar? Marah beliau. Datang, dia dengarkan sayup-sayup ada bacaan Al-Quran. Ketika tahu ini Umar yang datang, maka orang yang ngajar Al-Quran sembunyi. Takut dengan Umar Ibn Khattab. Jangan manusia, syaitan aja takut dengan Umar Ibn Khattab. Kata Rasulullah demikian. Kalau Umar melewati sebuah jalan, maka la salaka syaitanu fajan akhar. Syaitan ambil jalan lain. Saking kuatnya kebenaran pada diri Umar Ibn Khattab. Beliau sebutkan, mana Al-Quran tadi? Kata adiknya, tidak boleh. Ini yang menyentuh Al-Quran ini orang-orang yang suci. Dia tarik Al-Quran itu, sebelumnya dia tampar adiknya, mau tampar suami adiknya. Adiknya yang tahan, keluar darah di pipi adiknya. Ini kan pipi ini apa namanya? Di jenggot adiknya. Tidak mungkin berjenggot ya. Jadi keluar darah ketika abang melihat adiknya keluar darah, menangis, maka terenyuh hatinya. Abang sedih sekali. Kemudian kata Umar Ibn Khattab, dia ambil Al-Quran, dia paksa ambil terus. Kemudian dibaca Taha bagian awal yang berbunyi, tidaklah kami menurunkan Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran supaya engkau celaka. Maka ketika membaca ayat itu seolah-olah Al-Quran turun kepada Umar Ibn Khattab. Orang yang tadi gagah berani dengan matanya yang merah, yang begitu marah ingin menghabisi Rasulullah, membaca satu ayat langsung kena di hati beliau. Kemudian terduduk beliau, menetes air matanya, berurai air matanya, tersentuh hatinya, sampai beliau katakan, temukan saya, jumpakan saya dengan Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Satu ayat mampu merubah seorang preman kafir Quraisy, seorang preman Quraisy yang ditakuti, disegani. Bahkan ketika beliau hijrah, beliau menyatakan, siapa yang ingin istrinya janda, anak hilang ayah, ibu hilang anak, ayo hadapi saya di lembah itu. Tidak ada satupun yang berani. Umar Ibn Khattab. Makanya Rasul berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan keislaman dua orang Umar. Ketika itu ada Abu Lahab, Umar Ibn Khattab, tapi Umar yang menyambutnya masuk Islam, sehingga orang sudah mulai berani melaksanakan Islam secara terang-terangan. Umar Ibn Khattab. Tapi Umar Ibn Khattab kalau kita bandingkan dengan Rasulullah, Rasul lebih berani lagi, lebih gagah lagi, lebih tangguh lagi. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kalau berkecamuk peperangan di medan perang itu, maka Rasul yang berdiri di hadapan. Beliau mengatakan, saya adalah Rasulullah, kata beliau. Saya adalah cucunya Abdul Muttalib. Tidak ada ketakutan pada diri saya. Sahabat Nabi itu menyebutkan, kalau sudah berkecamuk perang, maka kami berada di kiri kanan Rasulullah. Artinya Rasul jauh lebih berani. Bahkan Abu Dujana, bahkan ada orang yang ahli gulat Islam, mampu melawan banyak orang, tapi dengan Rasulullah tidak mampu. Kenapa Rasulullah hijrah beliau sembunyi-sembunyi? Apa karena beliau takut kepada kafir Quraisy? Tidak. Karena kalau beliau hijrahnya terang-terangan seperti Umar Ibn Khattab, takut nanti pengikut-pengikut beliau yang lemah-lemah tertangkap semua, dan hijrah bisa tidak sukses. Tapi karena beliau memilih jalan yang berliku, dengan penunjuk jalan, dengan persiapan yang matang, bersama dengan sahabat yang beliau cintai Abu Bakar Siddiq, dengan penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid. Selama 3 hari beliau bersembunyi di Gua Thur, kemudian baru sampai di kota Madinah dengan disambut Tala al-Badru alaina. Ini ada hikmahnya, hikmahnya. Jadi kembali kepada Umar Ibn Khattab, satu ayat bisa merubah orang. Bahkan satu ayat nih, seorang Balqis, Ratu Balqis, membaca ayat ini langsung patuh, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ada ayatnya, tapi jangan salah dipahami. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini daripada Nabi Sulaiman, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Datanglah segera. Dan ceritanya demikian.
dengan satu ayat. Jadi rekan-rekan, rasanya Masya Allah banyak sekali dalam literatur. Kalau kita baca kadang-kadang kitab Imam Ghazali kadang nggak cukup umur kita. Kita baca kitab Imam Syafi'i, rasanya tidak cukup umur. Atau para imam-imam yang besar. Tapi aktualisasinya sudah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Teman-teman ingat seorang sahabat yang Rasul sendiri berlinang air mata ketika beliau wafat. Ada yang tahu siapa sahabat itu? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti kita kasih hadiah dari panitia. Namanya Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi. Ketika beliau wafat, Rasul sedih. Jasad beliau terbujur. Ketika ditarik kain di wajah beliau, ditarik wajah, ditutup kaki, nampak bagian wajah. Ditutup bagian wajah, nampak bagian kaki. Enggak cukup kain ketika itu. Padahal beliau sebelumnya orang yang sangat gagah di kota Madinah. Sampai Rasulullah menyatakan ketika beliau wafat, dulu saya lihat engkau di kota Mekah, di kota Madinah adalah orang yang paling necis, adalah orang yang paling gagah, paling tampan gitu. Wa anta sya'isa, tapi hari ini seperti ini. Karena beliau berjuang, sesudah beliau berjuang, beliau tidak dapat apapun. Namanya Mus'ab bin Umair. Diplomat pertama Islam. Mungkin ketika wafat usia beliau 25 tahun. Seperti anak-anak di Palestina, semangatnya, juangnya luar biasa. Jadi Mus'ab bin Umair, Masya Allah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau di Mekah. Diutus oleh Rasulullah, usianya muda sekali. Ketika sampai di kota Madinah, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh kota Madinah sudah tunggu dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan goloknya. Udah tunggu Mus'ab, ngapain? Kalau kamu ingin berdakwah, menjelek-jelekkan Tuhan kami, membodoh-bodohkan agama kami, menghina agama kami, sudah pulang ke kota Mekah, tidak ada tempat. Tapi Mus'ab bin Umair luar biasa. Kata beliau, berikan saya 5 menit. 5 menit kalau saya sampaikan, kalau tertarik saya lanjutkan, kalau tidak saya pulang ke kota Mekah. Masya Allah, mungkin keimanan beliau yang begitu kuat. Karena imannya yang begitu menghujam. Setiap katanya adalah cahaya. Belum sampai 5 menit, 3 menit orang sudah wajahnya sumringah. Pemuka-pemuka kafir di kota Madinah ketika itu memeluk ajaran Islam. Mus'ab bin Umair, muda, mirip, disebutkan wajah beliau seperti wajah Rasulullah. Makanya ketika perang Uhud, di antara puluhan yang wafat selain Hamzah paman Rasulullah, juga Mus'ab bin Umair wafat. Maka Rasul membaca minal mu'minina rijalun, dari kaum mukmin, rijalun, ada orang-orang sadaqu ma ahadullah alaih, yang mereka benar, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang telah menyelesaikan risalahnya, wa minhum may yantadir, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, wa ma baddalu tabdila, tidak ada yang bergeser, berganti dari mereka. Maka sebagaimana disebut oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la, kata Rasulullah, innallaha la ya'jaba minasyabab laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah bangga dengan para pemuda, Allah bangga dengan para pemudi, laysat lahu sabwah, tidak ada aneh-aneh, konsisten mereka, istiqamah mereka. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Allah menyatakan, Rasul menyatakan bahwa ada 7 naungan yang akan dinaungin Allah. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tulus, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan menyembah Allah. Bahkan kalau diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama, mereka menyatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka mari, ini tugas kita bersama, tugas saya, tugas teman-teman, tugas adik-adik, terus rekan-rekan, untuk membaca, untuk menjadi pionir yang akan menyampaikan pesan-pesan Islam yang indah, pesan-pesan Islam yang menawan, pesan-pesan Islam yang begitu cantik, yang begitu elegan, yang ditinggalkan oleh para ulama kita abral qurun, lintas generasi. Kita sampaikan bahwa Islam itu agama yang santun, Islam itu agama yang begitu indah, Islam itu agama yang begitu luas, Islam itu agama yang begitu menarik. Tugas kita.
Bagaimana caranya? Awali dengan literasi. Kenapa literasi? Karena dengan literasi kita bisa membaca lebih luas, kita menyerap ilmu lebih banyak, dan kita bisa menempatkan Islam, menyempatkan pesan-pesan keislaman pada generasi muslim pada tempatnya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada momentum yang istimewa ini. Sekali lagi terima kasih untuk undangan pada hari yang berbahagia ini, karena sudah lebih 1 jam lebih, saya lihat dalam hitungan 1 jam 15 menit. Kalau ada teman-teman kita yang belum sempat mendengarkan, silahkan dengar nantinya. Dan mudah-mudahan acara ini menjadi pionir, perdana, dan terus kepada acara-acara berikutnya. Jaya terus Universitas Abul Yatama, sentra kegiatan Islam UKM, sentra kegiatan Islam SKI, mahasiswa semuanya semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap ke Palestina? Sudah siap mati? Belum sih? Tambah amal tuh. Mudah-mudahan usia kita bermanfaat dan bisa berkontribusi dalam Islam. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Singkat kita baca sedikit doa saja secara singkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al min bainina wa la man hawlana wa la man fina shaqiyyan wa la marduda. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa la taj'al jam'ana hadha jam'an tafarruqan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansuri Islam wal muslimin. Allahumma ansuri ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Allahumma ansuri ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuri ikhwanana fi Palestin. Allahumma dawi mardahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma waffiq ibad wal bilad ila ma tuhibbu wa tadha ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tadha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al amalana hadha khalisatan wajhikal karim ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.